Ada satu orang itu yang bilang, "Permisi," gitu kan. Ya gue bilang, "Iya." "Wah kemalaman ya?" Gue bilang kayak gitu kan. Gua nggak ngeh sama sekali, tiba-tiba Upi nyaut dari dalam, "Hati-hati, yang lu lihat itu bukan pendaki," dia bilang gitu. Jadi ini pohon, gue jalan kan, pas ngelewat kayak gini, itu langsung gue nengok set, dan itu ada sosok satu pocong dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita yang memang lu selalu pengen banget, yaitu cerita tentang Upin nih. Nah, buat lu yang penasaran dengan video kali ini, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue, yaitu samsul.1010. Gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Tapi ini isinya bukan kopi, tapi larutan karena lagi panas dalam. Jadi gua hari ini tuh baru turun, enggak hari ini sih, sekitar ya gua ngetek ini tuh 2 hari setelah gua turun dari Gunung Sindoro. Jadi kalau misalkan ada suara-suara yang gak enak gara-gara kemarin pas naik Sindoro tuh gua kesiangan, jadi belerangnya tuh naik ke atas dan bau dari belerang itu sampai nancep ke tenggorokan, jadi gak enak banget gara-gara batuk terus muntah-muntah juga gua. Dan jadinya kayak gini nih, dan sempet kita kekurangan air juga di puncak itu dan lumayan cukup dehidrasi, jadi agak lemes dan ya beginilah namanya naik gunung. Tapi alhamdulillah kita semua selamat gitu, nggak ada yang kenapa-napa juga di tim. Nah, gue bakal lanjut ke ceritanya. Jadi pada saat itu tuh lebih tepatnya gini, si Upi tuh datang ke tempat gua, dia bilang naik yuk, naik gunung gitu kan. Gue bilang naik kemana? Ya Jawa Tengahan aja, mau nggak gitu kan. Bilang iya, ayo aja sih, siapa aja yang naik, lu, gua, sama Kokom, dia bilang. Lah bertiga doang gitu kan. Gue bilang kagak gue malas gitu kan, gue takut ada kerjaan bla 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 gitu. Nah dia tuh nggak sempat maksa, sebenarnya nggak sempat maksa, ini dia pulang lagi kan, dia pulang lagi. Nah sekitar beberapa hari kemudian, gue nggak tahu, pokoknya gue butuh duit kan. Gue bingung nih, gue harus minjem ke siapa. Akhirnya ya mau gak mau ya ke saudara gitu kan. Gue minjem, dia ngasih minjem tuh uang itu. Cuman kata dia, gue kasih pinjem tapi lo harus ikut naik gunung. Lagi-lagi ya begitu kan. Tapi ya udah dah, gue bilang naik gunung doang kan berapa hari, tapi jangan 2 malam lah ya. Iya, dia bilang. Nah udah dari situ akhirnya ya udah kita bertiga tuh siap-siap lah buat pergi ke Jawa Tengah gitu. Pada saat itu gue belum dikasih tahu mau naik gunung mana. Ya kalau gue pribadi sih naik gunung manapun ya ayo aja gitu, nggak perlu tahu kemana gitu kan. Ya udah kita berangkat aja lah. Nah sampai akhirnya dipersiapin lah semuanya, logistik apa yang harus dibeli, pokoknya daftar listnya itu semua udah ada gitu kan. Nah dari situ tuh sempet gue nanya kan, kenapa lu nggak ngajak anak-anak atau teman-teman yang lain gitu, maksudnya kayak ya daripada ngajak gue, yang ngajak yang lain aja lah gitu kan. Nah si Upin ini alasannya dengan nggak enak lah, lagian juga kan gue ngajak Kokom gitu, lu lebih kenal gitu, dan ya lebih enaknya kayaknya ngajak lu aja gitu. Dan gue sih bilang gue nggak janji bakal ikut summit atau puncak ya, gue bilang gue cuma nemenin lu doang. Ya gue tahu lu nggak bakalan bisa bawa banyak juga gitu kan. Ya pokoknya intinya gue sampai area camp, kalau memang gue mau summit ya summit, kalau kagak ya kagak, gue bilang gitu kan. Ya udah itu mah terserah lu dah, yang penting lu bisa bantuin gue bawa barang aja, dia bilang. Ya udah oke.
Nah udah dari situ akhirnya pas sampai hari H ya gue minta izin dulu dong ke orang tuanya si kokom ini, karena pada saat itu mereka belum nikah kan. Gue pamitan dan memang diizinin, dan ya pada umumnya orang tua lah gitu kan, tolong jagain jangan sampai kenapa-napa gitu kan. Ya gue mah manggut-manggut aja, cuman ya alhamdulillah setelah minta izin gue dikasih uang jalan tuh, dan gue pun tidak bilang ke si Upi atau si kokom ini, udah nih buat lu jajan gitu kan, kata si omnya tuh. Ya udah gue gue terima aja, dan gue dari situ berangkat lah. Berangkat itu kita malam hari, jadi sekitaran jam 7 atau jam 8-an gitu kita berangkat. Dan pada saat itu yang gantian nyupir adalah kokom sama si Upi ini gitu kan. Ya sedangkan gue mah ya nyantai-nyantai aja di belakang gitu. Sepanjang awal perjalanan itu aman, nyaman, dan gak ada kendala apapun gitu kan. Dan singkatnya sekitaran jam 8 itu kita sampai yang namanya di Jawa Tengah gitu ya, perbatasan sih sebenarnya, karena yang gue trekking ini adalah Gunung Lawu gitu kan. Nah sampai di base camp kita beres-beres dan sempat istirahat sekitaran 1 jam gitu kan, istirahat 1 jam. Jam 10 itu mulai trekking lah dari pintu selamat datang itu kan, kita mulai trekking. Pada saat itu sebenarnya ada beberapa pendaki yang naik juga, tapi mungkin mereka udah pagi-pagi. Kita pun udah nanya ke base camp tuh pada saat itu, mereka katanya udah pagi-pagi nih. Nah sedangkan pada saat gua yang trekking itu sekitaran jam 10 itu nggak ada pendaki lain gitu. Ya nggak tahu di atas itu ada berapa orang gitu kan, cuman kata kita tuh nanya tuh ada yang naik juga nggak, ada, dia bilang gitu kan. Ya udah kita berangkat sampailah kita di pos 1. Singkatnya itu kita sampai di pos 1. Sampai di pos 1 kita ngeres dan kita makan dulu, karena memang kondisinya pas sampai di pos 1 itu kita jam 11-an lah, agak-agak nyantai banget. Nah dari pos 1 ini kita lanjut lagi ke pos 2, karena memang di pos 2 ini kita namanya udah mulai memasuki zuhur kan. Akhirnya ya udah kita istirahat dan santai, dan gue pun dan si Upi pun sempet tidur ketika dia udah selesai sholat gitu kan, tidur. Dan bangun-bangun itu jam 1, dan kita ngelanjutin lagi jalan sampai pos 3. Nah sampai di pos 3 ini kita lumayan istirahat cukup lama gitu kan, karena kita juga ngisi persediaan air. Dan kali ini gue bener-bener disiksa. Sebetulnya dari bawah itu kita udah bawa masing-masing itu 2 botol. Jadi kayak 2 liter apa sih namanya, iya 2 botol aqua gitu kan, udah 2 botol. Nah sampai di sini dia bilang, nih tugas lu di sini doang, ngapain? Bawa air, dia bilang. Bawa air sebanyak apa sih? Bawa air 5 liter lebih lah itu kalau nggak salah, 5 liter lebih, yang ya pokoknya ada wadah 5 liter. Terus sama 2 botol aqua yang udah kosong gitu kan, gue disuruh bawa tuh. Ya lah gue bilang, berat-berat banget sih bawa air. Ya kali aja di atas ada. Iya kalau ada, ini kan musim kemarau, dia bilang nggak mungkin ada juga. Emang kita mau target mungkin di mana, gue bilang gitu kan. Ya kalau bisa sih di Gupak Menjangan, kalau bisa, dia bilang. Ya bisa lah kali sampai malam-malam juga. Ya udah dah, selalu dah akhirnya. Tapi kalau capek gantian ya. Iya, dia bilang kalau capek gantian. Nah udah dari situ gue ngisi air kan. Ternyata dari bawah gue ketemu dengan sekelompok pendaki yang memang mereka juga naik gitu. Kondisinya sih mereka bawa perlengkapannya tuh kayak enak-enak banget ya, gimana ya, maksudnya enaknya tuh ya kelihatannya enteng-enteng gitu ya. Walaupun gue juga nggak tahu isi tas mereka itu apa, karena yang gue lihat tuh mereka rata-rata bawa perlengkapan tuh kapasitas dari tasnya itu 45 liter gitu, sedangkan mereka ada berdelapan. Setidaknya kalau memang ada tenda atau apapun makanan itu harusnya banyak kan. Kita ketemu papasan dan mereka pun berangkat tuh. Di situ cuma sebatas nyapa-nyapa biasa, karena memang mereka kelihatannya kayak buru-buru gitu. Ini mereka berangkat tuh. Mereka berangkat dari situ, ya udah kita juga bodo amat dengan tim mereka gitu kan. Kita lanjut lagi ke pos 4 dan lanjut lagi ke pos 5. Sampai di pos 5 ini kita udah mulai memasuki yang namanya sore, itu sekitaran jam 5 atau jam 6-an lah. Ya pokoknya sekitaran jam 5 jam 6-an gitu kan. Nah dari sini kita istirahat lagi. Istirahatnya itu bener-bener lama, bahkan sampai ngelewatin maghrib gitu kan. Dan itu pun udah Syupi yang minta kita istirahat di sini agak lamaan aja lah, dia bilang. Oke, gue bilang istirahat. Kita bikin kopi, masak mie, terus sampai ngegoreng sosis nugget juga gitu kan. Itu perjalanan bener-bener aman dan
menurut gue pun ya enak-enak aja, gue nggak dapet suara aneh-aneh, nggak dapet penampakan apapun gitu kan. Nah udah lewat dari maghrib ini, itu ada sekelompok pendaki lagi, itu lewat lagi. Kondisinya bisa dibilang, bukan kondisi, maksudnya ada 2 orang apa 3 orang gitu. Karena yang pakai headlamp itu cuma 2 gitu, jadi depan belakang tengahnya itu kalau nggak salah ada orang, entah 1 entah 2 gitu, pokoknya seingat gue tuh 3 atau 4-an. Tapi yang pakai headlamp itu cuma 2 jalan kan, dan itu ngelewatin jadi kita nggak ngeres yang di dekat jalur banget, jadi sekitaran beberapa meter dari jalur gitu kan kita ngeres. Wah itu masih ada loh ini pendaki gitu kan, gue bilang ke Upi itu kayak gitu. Sedangkan si Kokom pun ya nyantai-nyantai aja, lagi tiba-tiba si pendaki ini jalan kan, mulai ngedekat. Kokom tiba-tiba nunduk begini sambil bilang istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Gue tuh nggak sempet terlalu enggak, cuman kayak ini orang ngomong apaan sih gitu kan. Ya udah deh bodo amat gitu kan. Gue lanjut lagi tuh masak air gitu kan, ya pokoknya goreng-goreng sesuatu lah pada saat itu kan. Nah ketika si pendaki 2 orang ini udah lewat, yang bawa headlamp ini udah lewat, pokoknya udah lewat seberapa meter dari kita lah, kok tiba-tiba bau bunga melati gitu kan. Gue nyium bau bunga melati, gue berpikiran langsung suudzon dong. Gue bilang, Pi lu iseng ya, gue bilang gitu kan. Apaan sih iseng apaan, lu udah tahu gue jelas lagi diem aja, ini lagi buka bumbu mie, dia bilang kan. Lu iseng lu gitu kan, gue bilang tuh kayak gitu. Iseng apaan sih, dia sampai manggil gue pakai binatang gitu kan. Gue manggil apa, gue isengin lu apa, kok ini bau melati. Ya udah kalau bunga melati ya bau bunga melati, bukan berarti gue ngisengin, emang dari sononya aja wangi. Ya siapa tahu itu pendaki yang lewat kali pakai parfum baru kecium wanginya. Iya kali ya, gue endus lagi. Iya wanginya kagak hilang lagi gitu kan. Udah sama gue enak-enak kagak kesuges yang aneh-aneh, tiba-tiba bau bunga melati gitu kan. Ya udah deh, mungkin pendaki yang tadi kali. Gue mah lanjut lagi aja masak air gitu kan. Nah gue udah ngeliat gelagatnya, ngeliat si Kokom tuh agak nunduk, agak mepet ke si Upi gitu kan, kayak ngedeketin lah gimana gitu kan, kayak udah ketakutan. Gue mau bodo amat ada si Upi ini gitu kan. Gue mau lanjut lagi, dan pas udah bikin kopi, goreng-goreng semua udah selesai, ya kita ngopi-ngopi di situ bertiga kan, rame-rame. Bahkan kita juga sempat makan mie lagi gitu. Nah pas udah dari situ selesai makan, ya gue nyebat dong gitu kan. Gue ngebakar nih rokok. Gue inget banget rokok gue ini bukan rokok yang baunya kemenyan ya, tapi pas gue bakar kok tiba-tiba baunya bau kemenyan gitu kan. Kok rokok gak enak. Sebenarnya kan ada beberapa rokok yang ketika lu bakar itu ada yang kadang-kadang ada yang gagal, kayak baunya gak enak gitu kan. Gue sampai nyium asapnya kayak gini, kok bau ya. Dari situ karena gue penasaran, coba deh lu rokok, gue bilang ke si Upi itu, coba dikenyot temen dia. Lu kayak dukun, dibilang sama si Upi itu. Bener kan bau? Iya. Tuh, gue kasih tahu nih rokok gue ngerokokinin kok tiba-tiba bau ya. Gue matiin dong karena nggak enak kan baunya. Gue matiin, gue ngebakar lagi, dan itu sampai 3 batang itu baunya sama. Kok baunya sama ya? Ya udah, kata Upi itu bilang gini, Upi itu, ya udah lu nyalain, lu taruh dah tuh rokok sampai sematinya, dia bilang. Ya udah, gue taruh tuh kan rokok di sebelah gue, ngerokok lagi. Ternyata rokok yang keempat itu nggak bau, tapi yang di bawah yang nyala terus itu wanginya tuh wangi kemenyan gitu kan. Oh iya ya, gue perhatiin. Nah kalau misalkan orang ngenyot rokok, kalau misalkan ngisep rokok gitu kan, pasti kelihatan kan kalau pas diisep itu baranya tuh kayak nyala gitu. Nah ini tuh sepersekian detik itu kadang-kadang suka nyala set gitu, sampai rokok itu setengah lagi itu terusan nyala, dan sampai setengah itu tiba-tiba mati aja gitu kan. Dari situ gue sempet bengong kan, bahkan sampai si sekarnya itu kan sampai panjang juga kan. Kok bisa ya? Gue nengok nih ke muka Upi mah ya cuek-cuek aja gitu, masa bodoh kan. Dari situ cuman nggak ada suara aneh-aneh, dan akhirnya kita ngelanjutin perjalanan itu sekitaran 6:30 karena memang udah selesai sholat dan lain-lain kan. Kita lanjut lagi dan diterusin lah sampai sekitaran jam 9 atau jam 10-an gitu.
kita sampai di area camp yang terakhir buat kita pribadi gitu kan. Sampai di area camp kita ngedirin tenda, dan di situ pun memang ada beberapa tenda. Ya udah, kita agak menjauh sedikit dari tenda-tenda mereka ini. Jadi kita agak melipir lah. Nah udah dari situ, karena memang kita cuma bawa satu tenda kan, tenda kapasitas 4. Pas udah selesai ngedirin ya gue langsung masak-masak dong gitu kan. Masak nasi, terus ya makan-makan yang lain gitu kan. Karena fungsinya gue di bawah itu ya buat meringankan bebannya si Upi itu gitu kan. Nah udah selesai masak-masak, mereka semua udah makan, gue ngobrol sama si Upi. Lu jagain ya, dia bilang. Gue mau ke sono dulu bentaran. Mau kemana lu? Lu ngapa jadi nyuruh gue jagain? Lu kemana? Jangan aneh-aneh gitu. Kagak, gue mau kencing doang, udah lu jagain aja dalam. Ya udah, gue masuk tuh ke dalam. Si Upi keluar nggak tahu kemana. Sekitaran 5-10 menit dia udah datang lagi gitu kan. Udah datang, dia masuk ke dalam. Gue tanya dong dia, lu habis dari mana? Enggak dari mana-mana. Ya udah, lu bohong, lu dari mana lu? Nggak mungkin lu kencing selama itu. Ya lah, lu kagak percaya banget sih, dia bilang gitu kan. Yaudah dah, ngopi lah, kita ngopi. Ya udah ngopi tuh. Nah di situ tuh Kokom izin, udah gue tidur duluan ya, gue ngantuk banget, karena memang kan perjalanan capek banget sebenarnya ya, gue juga ngantuk dan capek gitu kan. Akhirnya dia tidur. Gue ngopi sama si Upi berdua. Gue bilang, Pi gue besok kagak mau ikut summit ya, gue di sini aja dah, gue mager banget. Lah, lu ngapa kagak ikut summit? Ini bukan pertama kalinya lu ke gunung ini ya? Dia bilang tuh gitu. Gue bilang, iya emang kenapa? Gue bukan orang yang pengen ke puncak-puncak banget sih. Ya karena gue capek aja, gue malas maksain juga lah. Ya udah, gue mendingan di sini, lu nyampe, lu makanan lu udah ada gitu kan. Ya udahlah, suka-suka lu lah, dia bilang. Udah tuh gue lanjut lagi panjang ngalir ngidul lah, intinya ngobrol gitu kan. Nah pas lagi ngobrol kayak gitu, baru nih mulai. Itu tuh sekitaran setengah 12 ketika Upi mau masuk ke dalam sebenarnya itu tuh. Gue masuk dulu ya. Gue tarik dong, tak. Jadi pundaknya dia, bajunya gue tarik. Tar dulu, apaan lagi sih? Itu apaan putih-putih? Gue bilang gitu kan. Putih-putih apaan? Di tenda. Jadi si headlamp ini gue senterin ke sono tuh, jadi nyorotnya karena memang headlamp murah kali ya. Jadi nggak terlalu nampak jelas banget. Lihat, udah biarin aja, itu mah udah pacar lu kali atau siapa gitu kan. Gue bilang, itu apaan? Gue bilang gitu kan. Gue cuma pengen mastiin aja. Ya udah, lu juga udah tau lah. Ya udah, kalau memang lu seneng lu liatin, kalau nggak seneng jangan lu liatin. Kalau memang lu takut tuh masuk ke dalam tenda dah, dia bilang gitu. Dari situ kan gue udah mulai merinding ya, karena bener apa yang diomongin si Upi itu maksudnya itu adalah sosok kuntilanak gitu kan. Aduh, gue bilang aneh-aneh aja. Taruh udah, anterin gue kencing dulu yuk. Gue pengen kencing dulu, ntar baru masuk tenda. Males lu, penakut baca di orang, dia bilang gitu kan. Nah dia masuk, gue di luar sendirian. Dan PA-nya gue ya gue masih diem aja kan. Gue masih diem aja, gue pengen kencing tapi males. Akhirnya gue, ya udahlah gue kencing samping tenda aja kali ya. Baru gue mau buka sleting di samping tenda. Dari dalam tenda ada yang teriak, lu kagak usah kencing di samping tenda, agak jauhan dikit nanti tenda bau, dia bilang gitu kan. Ada aja lagi. Ya udah deh, gue agak melipir tuh. Jadi gue pipis, pokoknya di sebelah jarak beberapa meter itu ada pohon kayak cemara gitu. Ya, gue kan orangnya penasaran ya, celangak-celinguk kayak gini. Dan sekondisi si headlamp atau si senter itu kan ya jadi ngikut kan. Gue kiri, kanan gitu kan. Dan pas sampai ke si pohon cemara yang ada di sebelah kiri gue ngeliat kayak ada orang ngintip cuy. Jadi kayak, tapi cuma selewat ya, namanya gue cuma nyenterin begini doang kan, nggak yang diem lama gitu, enggak. Kayak gue nengok lagi, kok nggak ada gitu kan. Gue buru-buru udah selesai itu kan pipisnya, dan gue balik lagi ke tenda. Dan pas gue senterin sono, sosok putih-putih itu nggak ada. Dan setelah nggak ada, itu ada beberapa kelompok lagi itu yang jalan, jadi kayak sekelompok lagi gitu jalan. Dan kondisinya gue belum ngeh, ternyata lagi-lagi 2 orang bawa headlamp, 2 orang kayak yang tengahnya itu nggak bawa headlamp gitu kan. Gue nggak ngeh nih. Dan ada 1 orang itu yang bilang permisi gitu kan. Ya gue bilang iya, wah kemalaman ya, gue bilang kayak gitu kan. Gue nggak ngeh sama sekali, tiba-tiba Upi nyaut dari dalam, hati-hati, yang lu lihat itu bukan pendaki, dia bilang gitu.
Gue langsung merinding semua. Dan gue baru ngeh, pokoknya ada beberapa pakaian yang gue ngeh, ternyata si orang yang lewat ini adalah sama dengan yang sebelumnya gitu. Kok sama ya dalam hati gue. Kok tiba-tiba salah satu nengok ke gue sambil senyum, tapi senyumnya tuh senyum kayak dibuat-buat gitu, tapi nggak yang nampakin kayak orang lagi seneng atau senyum gimana gitu. Kayak gitu aja. Gue langsung anjir merinding, gue langsung masuk dong ke dalam tenda. Dan pas gue lagi masuk ke dalam tenda, itu di luar tuh kayak banyak banget, mendadak kayak orang ngobrol, orang apa sih namanya, orang saling, iya pokoknya ngobrol, terus ada suara langkah kaki gitu kan. Dan gue sempat ngedenger kayak suara-suara musik, bukan gamelan ya, pokoknya nggak tahu suara musik apa gitu, bukan kayak suara gamelan kayak gitu. Dan gue ngedengerin gitu kan, karena memang untuk di gunung sendiri kan kadang-kadang itu ada suara dangdutan, itu kadang-kadang kedenger ke bawah angin. Tapi gue dengerin, kok ini suaranya aneh gitu dan asing menurut gue pribadi. Sedangkan kita itu ngecamp itu agak jauh dari tenda yang lain. Kalau memang kedengeran pun pas kita lagi masak pun harusnya kedengeran, tapi kok ini tiba-tiba ada musik aja gitu kan. Gue bangunin Upi nih, Pi, lu denger nggak? Iya gue denger, udah gue ngantuk besok mau summit nih, dia bilang gitu kan. Yalah, gue gak bisa tidur nih. Ya udah lu baca doa, dia bilang, lu pakai headset kayak, lu bawa headset kan, dia bilang gitu. Dan gak lama si Kokom bangun nih. Si Kokom bangun, dia minta pipis gitu kan. Si Kokom bangun, lu pada berisik ngapain sih? Gue lagi tidur juga lagi pada istirahat, dia bilang. Gue pengen pipis nih, anterin yuk, anterin. Upi nyuruh tuh, udah lu yang anterin tuh, anterin, dia bilang gitu kan. Kagak mau, lu aja yang nganterin. Ya udah sih, kan ini masa-masanya lu berdua, ngapa jadi gua yang kebebanin nganterin orang kencing, gue bilang gitu kan. Ribet baca di hidup lu, dia bilang. Ya udah bodo amat. Akhirnya dia nganterin tuh. Nah pas lagi nganterin kayak gitu kan, ya pokoknya agak jauh dari tenda, kedengeran suara Kokom itu teriak gitu kan, teriak kenceng banget. Ya gua mau bodo amat, dalam tenda aja gitu kan. Dan sekitar 5 menit dia masuk lagi tuh ke dalam tenda dengan kondisi si Kokom yang mukanya agak pucat dan agak kedakutan. Dah minum nih, minum gitu kata Upi. Gue cuma diem aja, gue ambil ngeliatin aja mereka berdua. Upi langsung nengok gue, ngapain lu ngeliatin gue? Kagak apa-apa, itu ngapa anak orang. Tahu, lu tanya aja. Kom, lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Gue tadi ngeliat kuntilanak, nggak tahu tiba-tiba ada yang ngintip gue kencing. Itu pendaki apa bukan ya? Dan pas gue lihat-lihat ternyata sosoknya nyeremin, dia bilang tuh. Nyeremin gimana? Gue penasaran. Udah gue nggak mau bahas, serem mukanya, dia bilang. Akhirnya ya udah tuh, dari situ Kokom tidur. Yang tadinya dia di pojok, akhirnya dia di tengah kan. Gue di tengah, dia bilang. Ya udah dah, suka-suka lu, Pi, gimana di tengah? Ya udah biarin aja dia mau tengah. Akhirnya dia tidur di tengah tuh kan. Ya udah, gue matiin lampu, kita lanjut tidur. Nah pas lagi lanjut tidur ini, sekitaran jam 2 itu gue kebangun. Gue kagak tahu kenapa alasannya gue kebangun, dan mata gue melek semelek-meleknya. Jadi kayak nggak punya rasa ngantuk gitu kan, nggak punya rasa ngantuk. Nah dari situ gue bikin kopi kali ya, karena gue nggak bisa tidur. Gue buka nih sleting tenda, gue nyalain kompor, cetek. Nah pas sudah nyalain kompor itu, tiba-tiba bau bunga melati itu kecium lagi. Ya elah, bau bunga melati lagi dalam hati gue ya. Udah kek, gue tuh ngomong kayak gitu, kagak usah lewat-lewat sini. Gue coba nih ngetes, padahal itu gue belum minum sama sekali. Gue nyalain rokok dan ternyata bener aja, rokoknya tuh bau kemenyan lagi. Ya elah, gue bawa rokok perasaan bawa kemenyan mulu dah. Ya udah tuh gue taruh, kalau emang lu mau ngerokok mah gue taruh tuh. Gue bikin kopi, gue gabut banget dan random gitu kan. Gue bikin satu, jadi gue tuh bikin 2 kopi, yang satu kopinya gue taruh depan tuh, lu kalau mau ngopi dah. Udah ya, jangan ganggu, jangan nampakin. Gue cuman bilang kayak begitu doang. Akhirnya gue ngopi kan di situ, ngopi. Dan nggak lama, pokoknya setelah selesai gue ngopi itu ada yang bilang makasih mas. Itu gue langsung masuk ke dalam tenda dong. Dan gue langsung masuk ke dalam tenda, dan kondisi kan gue bangun itu tenda, lampu tenda itu kan nyala. Nah di luar gue itu ada siluet kayak orang lewat. Gue pikir itu pendaki, dan karena gue penasaran gue cek, dan itu nggak ada.
itu nggak ada orang sama sekali. Dan dari situ tuh kata gue, ya lah tiap naik gunung ada aja, kata gue, apalagi nih sama nih makhluk gitu kan, sama si Upi ini. Gue bilang udah amat dah, udah gue di dalam aja, gue ngerokok tuh sampai 2 batang dalam tenda, bodo amat dah, dia pada ngebul gitu kan. Gara-gara gue ngerokok dalam tenda, akhirnya mereka sekitaran jam 3:30 itu kebangun tuh, 3:30 kebangun, dan mereka tuh kesel kan berdua. Dan dari situ ya udah tuh, gue akhirnya langsung buka tenda dan gue masak-masak buat sarapan mereka. Nah singkatnya, sekitaran jam 5 mereka berangkat nih summit. Pokoknya mereka berangkat summit, gue di tenda sendirian. Gue tuh berpikiran, gue mau tidur nih, karena kalau misalkan gue tidur ya kemungkinan bangun sekitar jam 7 atau jam 8, dan mereka pun belum tentu udah sampai balik lagi ke sini gitu kan. Ya udah dah, gue tutup tenda, gue tidur nih. Gue tidur nggak lama ada suara si Upi, barang gue ketinggalan nih, dia bilang. Bukain dong. Kan harusnya kalau memang barang dia ketinggalan, dia buka sleting sendiri, dia ngambil gitu kan. Nah PA-nya gua, jadi ya gua tuh ngebukain sleting tenda kan, gua buka dan ternyata kok nggak ada. Nah pas udah lagi nggak ada kayak gitu, pokoknya bagian luar tenda itu ada kayak tangan, itu panjang hitam. Dan gue langsung kaget, gue langsung nutup sleting. Dari situ, astagfirullahaladzim, itu apaan? Cuman tangan doang nih, cuman tangan doang. Kata gue, wah kayaknya gue salah lihat deh. Gue ngintip dong, ternyata memang sosok tangan itu nggak ada kan, sosok tangan itu nggak ada. Dan udah dari situ, cuman ngehalu kali. Udah tuh gue lanjut tidur lagi, dan ternyata bener aja, selama itu tuh gue nggak ada digangguin lagi. Dan gue bangun itu sekitaran 8:30, dan ternyata mereka pun belum datang kan. Dan dari situ ya udah gue lanjut masak lagi kan, gue lanjut masak buat mereka sampai akhirnya jam 9-an atau 9:30 itu udah kelar masak gue. Ya udah tuh anak-anak tuh pada sekitaran beberapa pendaki itu udah ada yang turun dari summit. Bahkan gue sempat nanya, bang lihat 2 orang ini nggak? Oh iya mas, masih ada kok, kayaknya mereka belum pada turun gitu kan. Oh ya udah. Nah udah dari kayak gitu, pokoknya Upi itu datang sekitaran jam 2 atau jam 2:30 entah. Dari situ gue kesel dong, kata gue, lu pada gila kali lu ya, lu pada summit pada betah-betah banget. Upi itu sempet kayak muka kesel juga kan. Lu tanya ngapain dia di laut? Ternyata mereka tuh ya udah seneng-seneng, maksudnya kayak bikin lama-lama karena memang cuacanya lagi bagus dan view-nya lagi bagus gitu kan. Lu tanyain aja bocah, kenapa dia kelamaan di puncak kagak gua turutin, orang yang ngambek gua turutin dia juga gua kesel gitu kan, lama-lama di puncak ngapain gitu kan. Ya udah dari situ, ya udah lu makan dah. Udah gua udah makan. Terus ini gimana? Ya udah bawa aja buat turun bekal. Nah dari situ akhirnya kita diputusin lah buat turun itu sekitaran jam 4 sore kan. Nah karena memang makanan ini mereka udah makan gitu kan, akhirnya ya udah kita bungkus, kita packing dan jam 4 itu kita turun. Ternyata ya namanya turun jam 4, apalagi dengan kondisi kita di area camp yang memang lumayan cukup tinggi, itu benar-benar kemalaman gitu kan. Kita terus jalan. Nah pas lagi turun ini, benar pada saat itu tuh gua nggak nemuin satu pos pun sama sekali. Itu nggak ketemu, bener-bener nggak ketemu satu pos pun. Jadi pas sekitaran 1 jam atau 2 jam gua trekking turun, gua nanya kan, kok kita nggak ketemu pos ya Pi ya? Gua bilang kayak gitu. Gua itu cuman, ya udah sih nggak apa-apa, yang penting kita turun ke bawah, dia bilang gitu kan. Dan nggak lama, pas lagi gua selesai ngomong kayak gitu, sekitaran 5 menit itu ada pendaki lagi. Pendaki yang naik dengan kondisi bawa headlamp, tapi di tengahnya enggak gitu, cuma 2 headlamp doang. Dari situ Upi langsung nyerobot tuh, yang tadinya awalnya gua depan, tengahnya tuh Kokom dan belakang Upi langsung nyerobot. Lu belakang. Tiba-tiba pas lagi lewat kayak gitu tuh dia bilang, udah lu kagak usah ganggu tim gua. Tujuan kita kesini tuh cuma naik gunung, lu nggak usah macem-macem dah. Gue di sini tuh cuma mau nikmati alam, lu nggak usah aneh-aneh, lu nggak bisa nyesarin gue. Dan di sini kita bertiga pun nggak ada yang takut sama kalian gitu. Intinya tuh Upi bilang kayak gitu.
Dalam hati gua ya, kagak ada yang takut gimana sih, tetap aja kalau mukanya jelek mau buruk rupa, gua mau merangkat aja. Bahkan si Kokom pada saat itu tuh udah mulai ketakutan gitu kan, udah mulai ngedeketin ke gua kan, udah kayak ngedeket. Kokom sampai bilang, itu orang apa sih, kesambet apaan, orang apa makhluk kayak begitu sampai ditantangin. Udah biarin aja, yuk kita jalan aja, kagak usah diliatin tuh sosok pendaki, kita nunduk aja kalau takut. Ya udah, iya dia bilang gitu kan. Jalan nih, udah kelewati nih pokoknya pendaki yang aneh itu kan. Udah turun, nggak lama berpapasan lah dengan beberapa pendaki. Nah, pas berpapasan dengan beberapa pendaki ini, gua kan sempat khawatir ya. Gue pikir, aduh, ini benar bukan ya gitu kan, pendaki lain apa bukan ya. Nah, kondisi kan gue udah tukar posisi nih, Upi yang ngelit, gue yang sweeper gitu kan. Gue tanya kan, Pi itu pendaki bukan? Iya itu manusia, biarin aja bang, apa sih. Jalan dan gak lama pendaki ini tuh sebenarnya nggak minta tolong ya, jadi nggak minta tolong ya, kita lewatin dan nggak lama dia tuh nyusul kita kan, nyusul lagi dan balik lagi nih, tiba-tiba datang dari atas lagi, nyusul lagi gitu kan. Akhirnya ditanya, Mas kenapa muter-muter terus gitu kan. Hah? Muter-muter terus, Mas siapa ya gitu kan, kayak linglung gitu kan, kayak linglung itu tuh sekitaran ada 3 orang gitu kan, kayak linglung si orang itu tuh. Enggak kok, saya nggak muter-muter, bener kok jalan. Mas dari mana ya, kok tiba-tiba ada di sini dan nyapa saya gitu kan. Mas tadi udah ngelewatin kita tuh udah 2 kali loh, itu tembusnya tuh dari atas lagi, Mas tuh mau kemana, dan ngecek kita mau turun. Dan si pendaki ini tuh kayak kekeh kalau dia tuh nggak nyasar gitu kan. Ya udah dah, itu terserah Mas dah ya, yang penting hati-hati, banyak doa aja. Upi tuh bilang kayak gitu. Ya gue jalan aja, karena gue pun tahu gitu kan, kita jalan aja gitu. Dan pas sekitaran 4 atau 5 kali bener-beneran papasan terus orang itu. Mas iya Mas, saya kok papasan terus sama Mas ya, saya kok nyasar terus ya Mas, boleh gabung nggak deh gitu kan. Ya boleh-boleh aja sih ngikutin gitu, tapi kita nggak mau terlalu yang nungguin kalian gitu, karena kita juga pengen buru-buru gitu, dan kalian kayaknya bisa lah, fisik masih kuat gitu, dan kalian kalau bisa banyak-banyak doa dah, si Upi itu bilang kayak gitu aja kan. Iya Mas ngikutin tuh, kondisi mereka paling belakang, gua, Kokom, Upi gitu kan, mereka ngikutin aja. Ya nggak lama satu pendaki yang di belakang itu teriak, pocong gitu kan. Otomatis gua sama Kokom tuh kayak nengok ke belakang kan, dan ternyata kita tuh nggak tahu pocongnya itu ada di mana gitu. Udah Mas jangan teriak gitu kan. Gue udah tenangin tuh, udah itu pocong nungguin di depan, gue tengok lagi ke depan dong, ternyata nggak ada sosoknya gitu kan. Mana kagak ada, dan temennya pun nggak ngeliat, yang ngeliat tuh cuma dia sendiri doang gitu kan. Mana nggak ada. Ya udah kata Upi tuh, Mas tarik aja temennya, yang suruh jangan ngeliat ke depan, ngeliat ke bawah aja. Oh iya siap mas. Akhirnya ditarik, kayak sebenarnya nggak digusur gitu kan, di bawah jalan terus sampai akhirnya ngelewatin satu pohonan yang lumayan cukup gede. Dari situ gue agak merinding sebenarnya, dan tiba-tiba mata gue tuh pengen nengok aja, dan ternyata benar. Jadi ini pohon, gue jalan kan, pas ngelewat kayak gini, itu langsung gue nengok set, dan itu ada sosok satu pocong dong. Gue langsung astagfirullahaladzim, dan refleks bibir gue tuh bilang, Kom jangan nengok ke kanan. Kokom penasaran, langsung ditengok, dia langsung ngejerit dong. Dan dari situ gue diomelin, lu ngapa ngasih tahu? Udah kalau lu tahu lu sendiri aja. Ya gimana, gue bilang, gue panik. Udah dari situ ditenangin sama Upi, dan tiba-tiba pocong itu tiba-tiba ngilang lagi aja, nggak tahu kemana. Dan singkatnya itu kita sampailah di Gapura gitu kan. Nah sampai di Gapura ini itu gue langsung seneng, alhamdulillah, karena sepanjang dari turun sampai bawah itu gue nggak ketemu yang namanya pos atau shelter atau apapun, itu nggak ketemu. Dan gue sempat nanya ke Upi gitu, dan dia pun kayak ya udah yang penting kita jalan turun, kita selamat, nggak ada kejadian apa-apa, ya udah, dia bilang gitu kan. Gue kan sempat kesel ya, maksudnya ya lu kasih tahu kayak alasannya kenapa kita nggak ketemu pos gitu kan. Dan Upi itu bener-bener nggak ngasih tahu, bahkan Kokom yang minta penjelasan pun dia nggak ngasih tahu gitu kan, kayak gitu kan. Ya udahlah, suka-suka lu gitu kan. Dari situ alhamdulillah sampai bawah, dan pendaki yang 3 ini kita ngikut sampai bawah.
Nah yang paling parah adalah ketika udah sampai bawah, pokoknya udah sampai base camp, ternyata temennya ini belum sampai. Jadi kan yang naik serombongan yang si 3 ini tuh dia tuh naik sekitaran 7 atau 8 orang, tapi yang 5-nya itu belum nyampe. Sempet minta tolong ke kita atau ke gua sama Upi gitu kan, buat bang tolongin bang gini-gini. Gue bilang gue bukan ranger sini, gue bukan akamsi sini, lu minta tolong ya langsung ke pihak base camp gitu kan, atau pihak pengelola dari Gunung Lawu ini. Ya masa ya gue nolongin harus naik ke atas gitu kan, ya kalau bisa ya kita tunggu dulu gitu, jangan yang terburu-buru, tunggu sekitaran berapa jam. Kalau memang mereka belum sampai ya lu laporan, nanti biar si pihak base camp sendiri yang ikut ngelola. Kalau misalnya kita sok tahu tiba-tiba jalan aja, ya yang ada nanti malah diomelin atau ya sok pahlawan atau gimana lah gitu kan. Nah udah dari situ ternyata bener si rombongan yang temennya ini tuh itu nggak sampai sekitaran, pokoknya bisa dibilang mereka tuh nyasar, dan mereka sampai base camp itu sekitaran jam 5 subuh. Itu sekitaran jam 5 subuh cuy. Kenapa bisa tahu? Dan karena gua nggak pulang juga, karena kan KTP kita ditahan kan, karena ya kita turun malam, jadi kita nggak bisa ngambil KTP pada saat malam hari gitu kan. Dan itu tahu, dan ternyata benar mereka tuh disasarin dan tim mereka itu diteror sepanjang malam. Bahkan mereka tuh sempet mikirin buat mutusin buat kayak ya udahlah kita diriin tenda gitu kan, tapi ada satu orang yang bilang yuk kita turun gitu, insya Allah bisa gitu. Ya walaupun dari situ katanya sih gue dengar ya ada yang ngelakuin aneh-aneh, ya nggak tahu entah larangan apa ketika mereka naik Gunung Lawu itu gitu kan. Intinya ada sebuah tindakan yang intinya ya begitulah, gue tidak akan ngasih tahu detailnya ya karena memang nggak bagus juga. Dan setelah dari itu ya udah kita pulang tuh, tapi gua itu pada saat itu gue cuman sampai Bekasi doang karena mereka ada tujuan lain gitu. Jadi gue dari Bekasi itu digrepin, sedangkan mereka gue nggak tahu kemana. Dan dari situ gue sempat kesel juga gara-gara iyalah nanggung banget dari Bekasi sampai rumah gitu kan kagak dianterin. Dan ya udahlah, namanya juga sama saudara, sekesel-keselnya sama dia gitu kan, ada aja kelakuan anehnya. Dan ya udah dari situ alhamdulillah kita nggak ngalamin kejadian hal aneh-aneh apapun ketika udah pulang gitu. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja, sesuatu hal yang bisa lo ambil silahkan lo ambil, yang buruknya silahkan lo buang gitu ya. Gua Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.